Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara kemenangan hakiki, poin pertama yang tidak boleh lepas dari perhatian kita itu adalah kita ini mengenal nggak musuh kita. Ketika kita tidak mengenal musuh, maka jangankan menang ya. Kita mau berbuat pun tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang harusnya kita perangi, malah kita ajak berdamai. Maka itu kalah sejak awal. Ini poin pertama, harus dikenal musuh ini. Dan kalau bicara musuh, Allah sendiri sudah jelaskan, musuh manusia itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah syaitan. Inna syaitana lakum adun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia itu sebagai musuh. Jangan diajak berdamai. Kemudian yang kedua ini ada musuh yang bisa kita ajak untuk ikut kita. Jangan jadi fa'il tapi jadikan maf'ul. Yakni nafsu kita. Yang kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seorang kalian beriman secara sempurna hingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti yang apa aku diutus dengannya. Jadi ini poin pertama, kenali musuh dan kemudian bilang sama Om dia jadikan dia musuh. Kemudian bagaimana menang itu? Kemenangan itu akan diperoleh ketika tujuan musuh itu tidak tercapai. Nah, tujuan musuh itu tidak lain adalah mencelakakan kita dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kemenangan hakiki secara pribadi itu baru kita peroleh secara total itu ketika kita itu sudah Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika ditanya kapan kita ini bisa istirahat. Kata beliau, ya kita ini bisa istirahat setelah kita melangkahkan kaki kita itu masuk ke dalam surga. Saat kaki kita menginjak surga, saat itulah kita bisa beristirahat. Itulah puncak dari kemenangan ini. Itu secara pribadi. Nah, kalau bicara umat, bicara dakwah, bicara kemenangan berarti kemenangan dakwah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran misalnya, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq dan dengan kebenaran, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dimenangkannya atas seluruh agama. Di dalam tafsir Al-Qurtubi maksudnya adalah adharahu 'ala syara'i'id-din hatta la yakhfa 'alaihi syai'un minha. Yakni Allah jadikan agama ini muncul, dominan, sehingga tidak ada yang samar dari agama ini. Itu liyudhhirahu, Allah nampakkan, Allah jadikan agama ini dominan. Beliau juga katakan al-muradu yakunu ahlul Islam alina ghalibin. Maksudnya adalah di samping agamanya tadi tinggi, nampak jelas, tidak samar, orang yang membawa agama ini, yakni umat Islam itu menjadi umat yang tinggi dan dominan. Nah, itu kemenangan hakiki kalau bicara dalam level besar. Itu Ustaz Andi. Oke, Masya Allah. Berarti banyak kemenangan hakiki artinya memang yang pertama tadi kita harus mengetahui musuh kita ya. Musuh yang baik yang kalau nggak tahu musuh kan nggak bisa menang, Ustaz. Kalau virus corona jadi gimana, Ustaz? Gitu. Nah, ini malah diajak berteman. Ini jadi gagal sejak awal ini. Nggak usah bicara menang. Kalau sudah musuh dikawani ini, walaupun kita aman, itu aman di dalam cengkeraman musuh. Andai kita dulu itu ke Belanda itu tunduk aja, ada perlawanan, mungkin aman-aman aja. Tetapi aman dalam kedudukan sebagai objek, sebagai maf'ul, sebagai pihak yang terjajah, itu namanya kalah, gitu, tidak menang. Terus posisi Indonesia gimana, Guru? Posisi Indonesia kalau sekarang ini posisi umat Islam kalau bicara secara pribadi memang itu ya pribadi-pribadilah. Fokus kita kalau kita mau diri kita menang, cantolkan apa
kaitkan diri kita ini, hidup kita ini dengan poros Islam itu, putar situ. Kalau kita ingin umat ini menang, agama ini menang, maka kemenangan itu, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir tadi, hanya bisa terjadi ketika Islam itu diterapkan. Dan ketika itu, maka umat itu juga akan mengikuti kemenangan Islam itu. Umat akan kembali berjaya, umat akan kembali dominan di tengah-tengah kehidupan. Jadi, ibarat ikan itu dia akan hidup secara survive kalau ada di dalam habitatnya, yaitu air. Nah, habitatnya umat Islam ini harusnya di dalam aturan-aturan Islam.